Kabar terbaru IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara dan Bank Pembangunan Asia atau ADB Asian Development Bank menggelar pertemuan strategis dalam upaya mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, guys. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas sinergi terkait dukungan dan kolaborasi ADB terkait berbagai aspek pembangunan di IKN Nusantara. Termasuk pendanaan selanjutnya bagi pengembangan infrastruktur dasar yang terjangkau dan inklusif, pembangunan kawasan perkotaan yang selaras dengan alam, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi semua kalangan. Direktur Asian Development Bank untuk Indonesia Jiro Tominaga menegaskan hal itu usai pertemuan yang berlangsung di kantor otorita IKN. Atas dukungan ADB ini, Kepala Otorita IKN Pak Basuki Hadimuljono mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin. Atas dukungan ADB ini, Kepala Otorita IKN Pak Basuki Hadimuljono mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin. Kolaborasi yang telah terjalin antara Otorita IKN dan Asian Development Bank berfokus pada 3 pilar utama. Pertama adalah perencanaan dan perancangan IKN Nusantara agar menjadi kota hutan cerdas dan berkelanjutan seperti yang dicita-citakan pemerintah Indonesia, guys. Pilar kedua mencakup upaya untuk membatasi dampak negatif terhadap lingkungan akibat pembangunan yang masif. Pilar ketiga adalah mobilisasi pendanaan untuk memastikan pembangunan IKN dapat berjalan secara berkelanjutan. Sejak penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU pada Mei tahun 2023, yang membuka jalan bagi kerjasama perencanaan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai kota hutan netral karbon, Asian Development Bank telah memberikan dukungan dana $5 juta AS atau setara 75 miliar rupiah dalam bentuk bantuan teknis dan tenaga ahli, guys. Dukungan ini menunjukkan komitmen ADB untuk membantu pemerintah Indonesia dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara yang inklusif dan berkelanjutan. Rencana ke depannya, Otorita IKN diharapkan dapat menyampaikan usulan ke Bappenas terkait readiness kriteria untuk proyek-proyek strategis yang akan dilaksanakan dengan skema pinjaman dalam Blue Book. Selain itu ada juga, perusahaan retail terbesar asal Rusia, Magnit, disebut kepincut untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara, guys. Hal ini terungkap setelah Otorita IKN menerima kunjungan perusahaan retail terkemuka Magnit PJSC, melalui representasi dagang dari Federasi Rusia di Republik Indonesia. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Agung Wicaksono mengungkapkan, Magnit menyampaikan keinginan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kemajuan dari pembangunan Ibu Kota Nusantara. Selain Magnit, ada juga minat dari perusahaan-perusahaan Rusia lainnya ke IKN. Tadi disampaikan juga tahun 2025 rencananya mereka akan ke IKN, guys. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai Magnit, latar belakang dan kiprahnya di sektor retail negeri yang kini dipimpin Vladimir Putin itu. Dihimpun dari laman resmi dan sejumlah sumber, Magnit beken sebagai salah satu jaringan retail makanan dan non-makanan terkemuka di Rusia. Bahkan, mereka didapuk menjadi nomor 1 berdasarkan jumlah toko dan cakupan geografis. Perusahaan ini beroperasi di sekitar 4.387 lokasi dan meraup 18 juta pelanggan setiap hari, guys. Magnit beroperasi dengan mengusung konsep multiformat, yang mencakup toko serba ada, toko kelontong, supermarket, dan apotek. Hingga tanggal 30 Juni tahun 2024, perusahaan ini memiliki total 30.109 toko di 67 wilayah Rusia. Program loyalitas lintas format Magnit mencakup 80,5 juta orang. Selain komoditas,
Perusahaan ini mengoperasikan bisnis produksi makanan berlabel pribadi, dan mengelola beberapa pabrik, menanam sayuran dan produksi makanan kering serta penganan. Perusahaan ini memiliki kompleks rumah kaca dan jamur, yang termasuk terbesar di Rusia. Infrastruktur logistik perusahaan mencakup 47 pusat distribusi dan 6.080 truk. Pada tahun 2000, Magnit tercatat dalam daftar perusahaan publik terbesar Rusia di dunia versi Forbes. Hingga saat ini, mereka mempekerjakan lebih dari 360.000 karyawan guys. Dengan adanya investor dari luar negeri ini bisa menambah lapangan kerja di Indonesia guys, khususnya di ibu kota Nusantara. Mulai sekarang persiapkan diri, asah skill, untuk adik-adik yang masih sekolah belajar yang giat. Yang masih nganggur semoga cepat dapat pekerjaan. Kita juga berharap pembangunan ibu kota Nusantara berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Tak lupa juga kita doakan semoga para pekerja yang terlibat dalam pembangunan ibu kota Nusantara diberi kesehatan, keselamatan dalam bekerja.